Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Berikut ini tutorial lanjutan dari yang kemarin ya. Setelah kemarin kita sudah berhasil menginstal sistem operasi Ubuntu Server 16.04. Jadi, apa sih kegunaan dari sistem operasi tersebut ya? Kegunaannya yaitu bisa dijadikan server, baik itu server untuk pengolah web, server untuk pengolah mail, server untuk pengolah database ya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di situ ya. Jadi yang namanya sistem operasi server ya dia hanya sebagai penyedia. Kenapa untuk yang servernya Ubuntu itu dia base-nya teks? Karena dengan harapan karena server kan dia hanya diam dan menyediakan saja, maka untuk bisa lebih mempercepat ya, artinya untuk performanya lebih cepat dibandingkan dengan tampilan GUI. Itulah alasan kenapa dengan Ubuntu server itu kita hanya dihadapkan dengan teks saja seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan nanti kita akan menginstal aplikasi dan kita akan menggunakan, kita sebenarnya bisa mengakses dari klien ya, atau dari perangkat lain. Oke, nanti kita coba sedikit demi sedikit kita bahas ya, untuk aplikasi apa saja yang bisa diinstal atau bisa digunakan. Kita mulai saja, ini yang kemarin sudah kita install. Ini masih sama ya, yaitu Serbun untuk Ubuntu 16.04 dengan arsitektur 32 bit. Oke, saya coba jalankan. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Kita coba login. Kemarin ketika kita install namanya Serbun PNC dengan passwordnya internet. Oke, sudah masuk ya. Ini kita masuk di dalam apa namanya tempat ya, istilahnya itu dengan nama TTY1 ya. Jadi kalau di Ubuntu sendiri ada 7 TTY ya. Ada TTY1, TTY2, 3, 4, 5, 6 yang dia base-nya teks, dan TTY7 itu base-nya desktop. Jadi kalau kita menginstal Ubuntu yang versi desktop, maka ada berapa? Ada 7 TTY ya. Dimana kalau mau mengganti itu bisa memencet keyboard kombinasi Ctrl Alt F1 F2 kemudian F3 F4 F5 F6 F7 ya. Ini kalau di desktop F7-nya itu dia berubah menjadi tampilan GUI ya, dengan grafik user interface. Nah, karena ini server maka dia mentok di TTY6. Ini kita bisa ngelihat di sini. Di sini ya, dia ada Ubuntu 16.04.6 LTS PNC TTY6. Ini kalau saya tekan lagi Ctrl Alt F5 maka berubah menjadi TTY5, F4 TTY4, F3 TTY3, F2 TTY2 dan F1 TTY1. TT ini berfungsi ketika kita akan berpindah, misalkan ya, kalau di tampilan GUI itu gampang, misalkan kita lagi membuka manager gitu ya, atau istilahnya tuh direktori yang akan kita buka. Kemudian yang satunya saya membuka ya, misalnya ini kita berbicara dengan teks, berarti misalkan saya di sini berada di usernya Serbun PNC seperti itu. Di sini kita bisa melihat direktori di dalamnya dengan mengetik ls nih. Misalkan ls saja boleh atau ls min l ya, list. Nah, ternyata di sini dia masih kosong, belum ada direktori. Nah, jadi contohnya seperti ini.
Di sini saya akan membuat satu directory baru, namanya master ya. Ini dengan perintah mkdir, mkdir, kemudian master. Saya enter, maka ketika saya ketik ls -l, maka di situ sudah ada directory baru, yaitu master. Nah, di sini saya akan coba buat lagi. Sebelumnya saya masuk ke directory master dengan perintah cd spasi master seperti ini. Nah, di sini masih kosong ya, masih kosong. Kemudian saya akan membuat satu directory, namanya apa ya, ssh misalkan. Oke. Nah, saya di sini buat lagi directory lagi, misalkan, nah seperti ini. Maka di sini kalau saya lihat ls -l ada dua directory. Nah, ini bedanya dengan tadi tt1, tt2, fungsinya untuk apa. Di sini saya akan masuk ke directory Apache dengan perintah cd ya. cd itu berarti change directory Apache. Nah, kok ini Apache-nya ada garis miring ya, atau slash. Ini karena tadi saya menggunakan tombol tabulasi, jadi dia akan apa namanya, auto complete ya. Auto complete, kita tidak harus mengetik dengan misal nih, kalau keluar cd spasi titik-titik, tidak harus dengan cd Apache, tidak harus diketik seperti itu, cukup misal seperti ini saja. Ketika di situ ada kata yang berawalan dengan huruf A kemudian huruf P, ternyata hanya satu kata, maka ketika saya tekan tabulasi dia akan menulis atau melengkapi seperti itu ya, atau complete. Ini saya enter, maka masuk ke dalam directory Apache. Di sini masih kosong nih, ls -l masih kosong. Oke, berarti logikanya pada direktorinya si user serbun pnc itu ada satu directory master. Di dalam master terdapat dua directory, yaitu ssh dan Apache. Oke, baik ya. Nah, sekarang saya akan balik ke tty2. Nah, sini saya masuk lagi serbun pnc ke internet. Nah, ini kebetulan apa namanya, di sini dia usernya masih sama ya. Tapi apakah bisa nanti ketika kita tambahkan user baru, kita masuk ke TTY2 dengan user yang berbeda? Bisa. Ini fungsinya TTY seperti itu. Jadi kita bisa berpindah-pindah dari user satu dengan user yang lainnya, cukup dengan berpindah dari TTY1, TTY2 atau yang lainnya, seperti itu ya. Nah, di sini masuk ke ls lagi. Sama ya, karena usernya sama. Ini saya masuk ke master. Oke, kemudian saya masuk ke di SSH tadi. Oke, artinya apa? Di dalam TTY1 kita berada di direktori si Apache. Sedangkan TTY2 kita berada di direktori SSH. Nah, itu fungsinya untuk mempercepat ya. Jadi untuk memindah dari satu direktori ke direktori yang lainnya cukup dengan menggunakan TT1 sampai 6 kalau yang server, kalau yang desktop sampai 7 ya. Nah, ini salah satu fungsi dari TT itu seperti itu dengan menggunakan terminal ya. Kemudian tadi yang berikutnya kita juga bisa beralih dari yang tadi, misalnya di TT1 dia usernya di sini namanya serbun PNC, TTY2 bisa jadi dengan user yang lain sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan usernya. Jadi di dalam sistem operasi itu kita bisa menyimpan atau membuat beberapa user, dan user itu juga bisa dibuat dalam satu grup. Oke, untuk video kali ini saya tidak akan membahas tentang user maupun grup yang ada. Kita kembali ke topik di awal, yaitu kita akan mencoba menginstal salah satu aplikasi yang bisa diinstal di dalam sistem operasi
Ubuntu server. Oke, baik ya, kita masuk ke sini. Nah, di sini saya akan berencana menginstal satu aplikasi SSH ya. Karena ini server kayak gini, terus bagaimana cara cara kita mengaksesnya gitu. Kalau misalnya kita berhadapan dengan komputer klien yang ternyata base-nya bukan dari Ubuntu server ataupun Ubuntu desktop, atau mungkin klien kita dari sistem operasi yang lain, bukan dari keluarga si Linux ya. Untuk memudahkan ya kita bisa menggunakan SSH ya. Jadi kita bisa menginstal SSH di sini. Nah, seperti yang ada di dalam video pertama kali ketika kita menginstal Ubuntu server, sebenarnya sudah ada paket ya, satu paket aplikasi yang bisa kita gunakan ya, yaitu SSH yaitu Open SSH maksudnya. Nah, di sini kita akan mencoba menginstal SSH dengan aplikasi dari Open SSH. Caranya cukup mudah, kita tinggal, karena ini kebetulan saya terkoneksi dengan internet, jadi kita coba dulu nih tes ya, apakah si Ubuntu yang kita gunakan ini dia bisa mengakses internet. Karena dengan asumsi bahwa saya belum punya file SSH atau file Debian SSH dan saya akan menginstal secara online, maka kita cek terlebih dahulu apakah Ubuntu yang kita gunakan ini dia bisa mengakses internet atau tidak. Nah, caranya saya akan melakukan ping koneksi ke Google atau ke domainnya si Google ya. Oke, DNS-nya maksudnya. Ping 888. Oke, ternyata dia nge-reply dengan DNS 888. Oke, kita coba aja masuk ke pingnya si Google-nya. Jangan-jangan untuk ngeping ke DNS-nya bisa, tapi ngeping ke Google-nya tidak bisa. Oke, ternyata bisa ya. Kita ngeping ke DNS bisa, ke Google juga bisa. Artinya berarti ini bisa dipastikan bisa terkoneksi dengan internet. Oke. Nah, kok ini bisa berhenti? Ya, tinggal ditekan Ctrl C saja ya. Karena kalau di Linux itu ketika kita melakukan ping, dia sama seperti ketika kita menggunakan Microsoft Windows dengan ditambah -t ya, misal ping www.google.com -t, itu kalau di Windows maka dia akan nge-reply terus seperti itu, dia tidak akan berhenti. Karena defaultnya kalau di OS Windows itu dia hanya ada 3 atau 4 baris saja, selebihnya dia akan nutup dengan sendirinya. Oke, kita masuk ke topik awal. Cara nginstal dari OpenSSH ya sangat mudah sebenarnya, apalagi ketika kita terkoneksi dengan internet. Namanya SSH server ya. Jadi saya ketik di sini perintahnya. Terlebih dahulu saya akan mencoba mengupdate. Berhubung ini terkoneksi dengan internet, saya akan mengupdate, bukan update sistemnya, tapi saya akan mengupdate repository yang ada dalam Ubuntu saya ini. Ya, jadi repository itu isinya tentang alamat-alamat situs yang nanti dijadikan acuan untuk mendownload. Ya, jadi kita bisa atur, saya mau menambahkan dari repository mana gitu ya, dari alamat situs mana, itu bisa ditambahkan di dalam file repository kita yang sudah ada dalam Ubuntu ini. Nah, ini masih defaultnya repository bawaan, maka saya akan melakukan update, siapa tahu memang ada yang baru itu. Caranya cukup mudah, tinggal ketik sudo apt, bisa apt atau apt-get ya, bisa ya. Ini bisa apt-min-get atau sudo apt, itu juga bisa. Misalnya seperti ini juga bisa, atau sudo apt-min-get juga bisa. Nah, ini bisa dibilang
lama tergantung dari koneksi kita. Nah, di sini contoh ya. Ada 3 mana nih? Ada 4 apa situs ya. Nah, contohnya di sini ada ID arsip Ubuntu bla 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 nih ya. Ini yang apa namanya? Situs yang dipakai untuk update. Oke. Ternyata hanya sedikit. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya menginstal OpenSSH tadi ya. Nah, berarti di sini OpenSSH yang server bentuknya. Caranya sudo apt minget install OpenSSH server. Oke, enter saja. Nah, di sini dia akan menambahkan beberapa library. Jadi ketika kita install OpenSSH, kita butuh ada beberapa library. Kita bisa baca di situ ada lib wrap0 ncurses min term bla 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 dan seterusnya ya. Ada OpenSSH client, OpenSSH SFTP server, pattern 3. Nah, jadi kita butuh ada pattern 3 di sini. Oke, jadi kalau sudah ternyata dia membutuhkan ada berapa nih? Ada berapa paket nih? Ada 1500 kilobit arsip ya. Dari 6060. Nah, jadi butuh sekitar itulah, nggak terlalu banyak. Apakah akan melanjutkan? Iya. Tekan Y saja. Kalau sudah di enter. Nah, maka dia akan mendownload nih. Baik, ini sudah kita coba install. Kemudian saya akan mencoba mengakses yang dari TTE1 tadi. Nah, ini TTE1. Tadi masuk ke direktori Apache ya. Ini yang TTE2 kan direktori SSH. Oke, masuk ke sini. Saya akan masuk ke direktori var. Saya akan lihat di sini. Nah, pada direktori var di sini saya akan masuk ke direktori cache ya. cd kemudian masuk ke direktori apt. Nah, di sini ya, kalau ada kata apt dan apa nih aparmor, ternyata di sini kan diawali dengan huruf A dan huruf P. Ya, A, P maksudnya. Maka ketika saya ketik AP, saya tekan tabulasi, maka dia tidak akan langsung autocomplete karena ada dua, bisa dibilang ambigu gitu ya, mau aparmor atau apt, maka tidak bisa langsung. Tapi kalau hanya satu kata yang hanya kata itu saja, maka dia bisa autocomplete. Oke, saya masuk ke apt. Nah, saya masuk ke sini list min ini ya. Masuk ke arsip ya. ls min l. Nah, direktori ini adalah direktori tempat tadi menyimpan sementara arsip ya. Jadi ketika tadi kita sudah melakukan proses instalasi file, walaupun dia dilakukan secara online dan kita tidak punya file sebelumnya, maka sebetulnya dia sudah tersimpan di dalam direktori arsip sementara. Nah, inilah tadi yang ada library lib wrap0_7 dan seterusnya. Kemudian ada OpenSSH client, OpenSSH server dan seterusnya bla 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 bla. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini yang dia terdownload terlebih dahulu kemudian nanti terinstall gitu. Oke, kalau sudah, saya akan mencoba membackup file ini supaya saya punya file backup ya, supaya misalkan nih saya akan menginstal di server yang sama namun dia tidak ada koneksi internetnya, maka file ini bisa digunakan untuk diinstal. Caranya, file yang tadi ini saya akan copy dari file arsip ini, saya akan copy ke sini rencananya, ke master SSH ya. Jadi perintahnya cp itu copy, kemudian
karena ini ada banyak file, kebetulan di sini filenya ekstensinya .debian semua ya, .deb. Maka cukup cp bintang titik deb. Berarti mengcopy semua file deb ke dalam apa? Direktori ini, SSH ini. Nah, tadi direktori SSH itu dia berada di direktori home. Home tuh tempat penyimpanan user itu. Home-nya saya akan diletakkan di usernya serbun pnc, di mana serbun pnc ada direktori master dan ada direktori SSH. Jadi saya akan memasukkan di sini ya. Kalau sudah, enter saja. Udah, cukup itu aja. Coba kita lihat hasilnya. Masuk ke TTY2. Loh, kok belum ada? Ya karena kita belum dilihat ya. Caranya apa? Tekan ls spasi min l atau ls saja juga bisa. Nah, itu sudah ada. ls spasi min l juga ada. Tinggal tek, sudah dia langsung mengcopy ya, mengcopy dirinya di direktori tujuan. Oke, simpel ya. Nah, di sini kita sudah menginstal tadi. Kemudian bagaimana cara ketika kita menggunakan fitur SSH ini, maka kita bisa melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Caranya kita bisa melihat ya IP yang ada di komputer atau di Ubuntu ini IP-nya berapa. Caranya kita bisa menggunakan perintah ifconfig juga bisa ya. Ifconfig ini juga bisa. Jadi di sini kita bisa melihat IP yang digunakan. Ternyata di sini IP-nya dia IP 10.0.2.15 ya. Dimana ini adalah IP apa namanya bawaan ketika kita dia sifatnya dinamis ya. Dinamis ketika kita melakukan instalasi di VirtualBox dengan menggunakan apa settingan NAT ya. Oke, kita masuk ke sini. Kemudian tadi kita masuk ke apa konfigurasinya, yaitu kita akan bisa mengubah dari IP address-nya, portnya dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan untuk kliennya nanti menggunakan sistem operasi Windows 10. Saya akan coba di sini masuk ke command prompt-nya, command prompt si Windows cmd. Oke, ini command prompt-nya. Saya coba tes ya IP yang ada di sini. ifconfig. Nah, di sini IP-nya saya 192.168.224.173 ya. Nah, di sini beda dengan IP yang ada di Ubuntu atau di server ya. Saya bilang saja, sebut saja klien dan server ya. Di klien IP-nya berbeda dengan IP di server. Artinya apa? Bahwa di sini saya bisa melakukan tes koneksi. Ping IP klien 192.168.224.173. Ini bisa, dia bisa melakukan replay ya. Dia bisa ngeping. Karena ini sifatnya dengan menggunakan settingan NAT ya. Jadi dia bisa melakukan apa koneksi keluar. Namun dari luar di sini, ini dari klien, dari yang nanti dijadikan klien, dia tidak bisa. Tadi IP-nya ping 10.0.2.15. Nah, ini dia nggak bisa. Dia tidak bisa melakukan koneksi. Ini RTO ya. Karena yang pertama dia beda IP kelasnya ya. Kemudian networknya sudah beda. Seperti itu. Oke, caranya bagaimana? Karena saya menggunakan VirtualBox, maka saya akan rubah nih. Rubah terlebih dahulu untuk networknya. Dengan cara di sini di menu ini, icon ini, klik kanan, network setting. Nah, di sini saya akan mengubah yang tadinya NAT, saya rubah dengan namanya bridge adapter. Nih, bridge adapter. Dan di sini saya
pilih yang tadinya Denny ini, saya pilih allow all ya. Boleh ini, boleh ini ya. Saya pilih yang ini saja, yang bawah ya. Oke. Nah, kalau sudah, maka yang dari server ini dia akan melakukan perubahan dari IP untuk networknya ya. Nah, ini masih proses verifikasi. Kita coba lihat di sini if config lagi. Nah, masih, karena dia kan sifatnya dia masih menyangkut yang lama gitu ya. Artinya kita harus mengubah secara statis. Caranya di sini kita masuk ke dalam direktorinya si network ya. Jadi kita mengubah networknya terlebih dahulu dengan cara, kalau di Linux Ubuntu dia ada di direktori interface ya. Caranya saya masuk ke direktori cd, kemudian ini aja biar beda-beda ya, biar saya tidak perlu gonta-ganti. Ini saya pakai ini aja, TTE3. Nah, supaya gampang, cd etc, berarti nanti masuk ke direktori network ya. Nah, di sini kalau saya ketik ls spasi min l, di sini ada satu file namanya interface. Dimana interface ini dia sebetulnya file, namun dia tidak memiliki ekstensi ya. Layaknya seperti ada teks, deb, atau yang lainnya. Nah, ini bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi Nano. Ya, di dalam Ubuntu ketika kita install, ada aplikasi yang bisa dipakai ya, yang dia juga sifatnya powerful, keren gitu. Contohnya seperti Vim ya. Ini aplikasi bawaan selain Nano. Jadi kita bisa melakukan editing dengan menggunakan aplikasi Vim, Nano, ataupun Pico. Kita kembali ke topik, yaitu kita akan melakukan konfigurasi di interface-nya. Karena tadi ini ya, karena ini kan tadi kita sudah mengubah dari yang NAT ini di dalam networknya menjadi bridge. Nah, ini efeknya dia tidak bisa terkoneksi dengan internet biasanya. Tidak bisa terkoneksi secara langsung. Ping tadi 888. Nah, nih destination host unreachable. Dia tidak bisa menjangkau di sana. Coba ping www.google.com. Nggak bisa nih. DNS aja nggak mau, apalagi Google-nya itu ya. Ini nggak mau. Kalau kita cek di sini, dia tidak memiliki IP yang sama dengan IP dari sini, dari host. Maka kita coba melakukan konfigurasi di interface-nya. Caranya ketik nano slash nano ini udah nih ya, nano interface. Nah, ketika di enter muncul seperti ini. Tapi ingat, di sini ada warningnya, no read permission. Kenapa? Karena ini hanya bisa dilakukan perubahan oleh administrator atau oleh root. Sedangkan user yang aktif sekarang usernya user biasa. Tandanya apa? Diakhiri dengan tanda $. Berarti ini bukan root. Maka kita masuk ke rootnya, bisa ditambah terlebih dahulu di depannya dengan perintah sudo nano interface. Nah, masukkan passwordnya, baru bisa. Nah, di sini sudah bisa kita melakukan pengetikan di sini. Contoh di sini ada auto enp0s3 dan sifatnya dia DHCP. Maka yang ini kita ganti. Yang tadinya DHCP diganti dengan static. Ya. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan untuk IP address-nya. Address
Kita samakan dengan IP yang ada di sini, networknya maksudnya. Di sini 192.168.173. Taruhlah saya ambil IP 192.168.224. Kemudian titik saya cari yang tinggi nilainya 253. Oke, net masknya 255.255.255.0. Oke, gateway-nya 192.168.224.1. Oke, ini sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah, cara menyimpannya tinggal di ini. Ctrl X, Y, enter. Nah, maka ini kalau kita lihat masih sama bentuknya, tapi di dalamnya nih ya, kita lihat nano interface. Nah, ini sudah berubah seperti ini. Tapi ini dia belum berfungsi ya, karena kita butuh merestartnya. Caranya sudo kemudian /etc init d networking restart. Oke, dia melakukan restart networknya aja. Kalau sudah, kita coba cek if config. Nah, ini di sini belum berubah ya. Kita coba dulu ngeping dulu. Ping 8888. Nah, sudah nge-replay. Ya, ini kita abaikan dulu ya. Yang init yang 10.0.2.15. Yang penting ini sudah nge-replay. Kita coba ngeping Google. Sudah. Artinya ini sudah bisa, logikanya ini sudah bisa terkoneksi dengan sini ya. Oke, tadi sebelumnya kita coba untuk ngeping IP ini bisa ya, IP klien ya di sini 192.168.224.173. Oke, sebentar kita tunggu. Ping 192.168.224.253. Oke, ini sudah bisa nge-replay. Intinya dari klien bisa nge-ping ke server ya. Oke, ini harusnya sudah bisa ya. Oke, kalau sudah, tadi sudah ditambahkan apa namanya untuk IP-nya. Kemudian yang berikutnya di klien kita butuh akses. Nah, kita coba dulu nih. SSH misalkan namanya serpun.pnc 2168224.253. Yes. Oke, internet. Oke, ini sudah bisa nih. Kalau ini sudah terkoneksi, ini sudah bisa melakukan ping di sini. Ini sebenarnya mengakses di sini, gitu. Sama saja. Ya, ini kalau dilihat ls-l, nah cd master ini sama aja. Ini. Oke, jadi sementara untuk aplikasi yang bisa digunakan ini terlebih dahulu ya, menginstal aplikasi yang ini. Awal ketika kita sudah menginstal, maka aplikasi yang paling utama itu SSH, memudahkan kita nantinya. Oke, itu saja dari saya untuk tutorial kali ini. Semoga kita bisa melanjut di tutorial berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.